Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan SHPBG 2020. Apa pentingnya SHPBG 2020? SHPBG 2020 mencatat perubahan data harga beras di berbagai kualitas di tingkat penggilingan dan digunakan sebagai indikator dini harga beras di tingkat konsumen demi menjaga stabilitas harga beras. Tata cara pendataan SHPBG 2020. Daftar yang digunakan dalam SHPBG 2020 adalah kuesioner HPBG. Setiap kuesioner HPBG digunakan untuk mencatat satu responden penggilingan. Pengisian daftar HPBG. Pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam. Isian harus ditulis dengan huruf balok atau kapital dengan benar, jelas, tidak boleh ada singkatan. Daftar HPBG terdiri dari 3 blok, yaitu Blok 1, Keterangan Umum, Blok 2, Identitas pencacah atau pemeriksa, dan Blok 3, Hasil pemantauan harga. Blok 1, Keterangan Umum. Blok ini digunakan untuk mencatat secara lengkap informasi wilayah pencacahan dan responden. Tuliskan nama provinsi, kabupaten, dan kecamatan beserta kode wilayahnya pada kotak sebelah kanan. Tulis nama perusahaan dan alamatnya secara lengkap dan jelas. Tulis kapasitas mesin terpasang, bulan, dan tahun pencacahan. Blok 2, Identitas pencacah atau pemeriksa. Blok ini diperlukan untuk memudahkan klarifikasi lebih lanjut terhadap data hasil monitoring sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan. Tulis nama, NIP, tanda tangan pencacah dan pemeriksa, serta tanggal pencacahan dan pemeriksaan. Blok 3, Hasil pemantauan harga. Blok ini mencatat karakteristik beras yang digiling dan transaksi penjualannya, serta hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan pelaksanaan survei. Blok 3, Rincian 1, Nomor. Tulis nomor urut sesuai dengan isian data yang diobservasi. Blok 3, Rincian 2, Jenis beras. Catat jenis beras yang digiling dan dijual oleh penggilingan secara berurutan dari yang paling banyak digiling dan dijual. Apabila isian melebihi baris pertanyaan, maka baris terakhir diisi jenis beras lainnya. Jenis beras tidak sama dengan merek dagang. Jenis beras varietas ketan tidak termasuk dalam pencacahan. Blok 3, Rincian 3 sampai Rincian 5. Rincian 3, tulis perkiraan berapa ton banyaknya gabah kualitas GKG yang digiling selama sebulan untuk setiap jenis beras. Rincian 4, dari hasil rincian 3, tulis perkiraan berapa ton banyaknya beras yang dihasilkan selama sebulan. Isian rincian 4 tidak boleh lebih besar dari isian rincian 3. Rincian 5, tulis perkiraan berapa ton banyaknya beras yang dijual selama sebulan. Selama 1 bulan adalah 1 bulan kalender pencacahan. Meskipun pendataan dilakukan pada pertengahan bulan, volume GKG yang digiling, beras hasil giling, dan beras yang dijual tetap diperkirakan selama sebulan berjalan. Blok 3, Rincian 6 sampai 8. Rincian 6. Tanyakan asal pembelian gabah untuk masing-masing jenis beras. Apakah diperoleh dari petani, kode 1, pedagang pengumpul, kode 2, milik sendiri, kode 4. Isian boleh lebih dari 1. Jika lebih dari 1, maka jumlahkan kode isiannya, tulis hasilnya pada kolom 6. Rincian 7,
Tulis varietas gabah dari jenis beras yang dijual. Nama varietas gabah bisa berbeda dengan jenis beras. Satu jenis beras bisa terdiri dari beberapa varietas gabah. Tuliskan 3 varietas gabah yang dominan. Rincian 8. Tulis harga jual masing-masing jenis beras per kilogram pada saat terjadinya transaksi penjualan beras oleh penggilingan. Blok 3 rincian 9 sampai 10, tanyakan berapa kilogram stok gabah dan stok beras yang dimiliki penggilingan pada akhir bulan sebelum bulan pencacahan. Contoh, bulan pencacahan adalah September, maka yang ditanyakan stok gabah dan beras pada akhir bulan Agustus. Blok 3 rincian 11 sampai 13. Tulis persentase kadar air dan kadar beras patah atau broken hasil pengukuran sampai 2 desimal di belakang koma. Rincian 13, tulis nama merek alat yang digunakan untuk mengukur kadar air beras pada saat observasi. Blok 3 rincian 14 sampai 15. Rincian 14. Tulis dasar pertimbangan yang menjadi acuan dalam penentuan harga beras yang dijual, apakah kualitas, varietas, atau pasar. Isian boleh lebih dari 1, jika lebih dari 1 maka jumlahkan kode isiannya dan tulis hasilnya pada kolom 14. Rincian 15 digunakan untuk mencatat keterangan yang dapat menjelaskan isian sehingga berguna dalam pengolahan maupun analisis data. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih.